Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu 14 Mei 2022 terambil dari Yeremia pasal 16 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Tung tarbai jolma ma mabahin akka debata di ibana, somanang tutu akka debatana sida." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik menyembah dan memuliakan Tuhan saja. Jemaat yang saya kasihi, menurut Anda, dosa apa yang paling menjijikkan bagi Tuhan? Jika Anda membaca kitab-kitab Perjanjian Lama, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa penyembahan berhala adalah dosa yang paling dibenci Tuhan. Bahkan perintah pertama dari 10 perintah Allah adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Hukuman yang menimpa bangsa Israel kerap kali juga disebabkan mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Runtuhnya kerajaan Israel dan ditawarnya bangsa Yehuda ke Babel juga disebabkan karena mereka terlibat dengan penyembahan berhala. Kita yang hidup di zaman sekarang menjadi sedikit lebih lega karena kita tidak menyembah berhala. Kita tidak menyembah patung atau hal-hal yang bersifat okultisme. Ini berarti kita jauh dari murka Tuhan. Benar bahwa kita tidak menyembah berhala? Tapi jika kita membaca firman Tuhan di Kolose 3 ayat 5, kita harus mengerti segala sesuatu yang duniawi seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan adalah sama dengan penyembahan berhala. Garis bawahi kata sama dengan penyembahan berhala. Artinya sama menjijikannya dan sama-sama dibenci Tuhan. Mengapa Paulus menulis tulisan ini kepada jemaat di Kolose? Karena jemaat itu berpikir seolah-olah ada penggolongan dosa menurut berat ringannya. Dosa penyembahan berhala dianggap pelanggaran berat, sedangkan hal-hal duniawi dianggap biasa. Padahal di hadapan Tuhan, dosa adalah dosa. Saudaraku semuanya, dalam firman Tuhan hari ini, Nabi Yeremia bergumul dengan kondisi bangsa Yehuda yang melakukan penyembahan berhala. Dan Nabi Yeremia harus menyampaikan nubuatannya atas bangsa Yehuda yang berdosa itu dan yang tidak mau bertobat itu, yakni penghukuman Tuhan akan segera dilaksanakan dan tidak ada satupun yang terluput dari penghukuman Tuhan itu. Apalagi bangsa Yehuda membuat Allah dari patung, buatan tangannya sendiri. Buatan tangan manusia itu bukan Allah. Akibatnya Allah akan menghukum bangsa itu dan tidak ada jalan keluar lain dari penghukuman Allah. Bahkan dewa-dewa pun tidak sanggup menyelamatkan bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kepada orang Yehuda bahwa menyembah berhala bukan saja merupakan sebuah kebodohan, tetapi juga membuat orang mengalami ketakutan yang tidak berdasar terhadap dewa yang sebenarnya tidak ada. Perbedaan berhala dengan Allah sangat jelas. Pertama, berhala merupakan buatan tangan manusia, sedangkan Allah adalah pencipta manusia, bahkan pencipta alam semesta ini. Kedua, berhala merupakan benda mati yang tidak memiliki kehidupan, sedangkan Allah itu hidup dan merupakan sumber kehidupan. Jemaat Tuhan yang baik, pengalaman umat Tuhan pada masa Nabi Yeremia itu merupakan cermin bagi orang percaya pada saat ini. Berhala masih merupakan ancaman bagi kerohanian orang percaya. Walaupun yang dimaksud dengan berhala pada masa kini mungkin bukan lagi berbentuk patung, tetapi segala sesuatu yang bukan Allah
yang menjadi tumpuan rasa aman dan pengharapan kita. Berhala adalah sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Ketika kita lebih mengutamakan sesuatu daripada Tuhan, itu juga disebut berhala. Saat kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, marilah kita berharap kepada Allah saja, karena Allah yang kita sembah dalam Kristus adalah Allah yang hidup, yang mau berelasi dengan orang percaya, dan yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Jangan taruh pengharapan kita kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dunia ini rapuh, mudah berubah, dan gampang tergoncang. Taruhlah pengharapan kita kepada sesuatu yang pasti. Dan sesuatu yang pasti hanyalah Tuhan saja. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya hanya menyembah dan memuliakan Engkau saja di dalam segala situasi hidup kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.